Pertama karena saya tidak pernah punya hubungan kerja dengan perusahaan. Dan tidak pernah saya tanda tangan MOU dengan perusahaan dari awal. Sekali lagi, Papua ditempatkan sebagai ladang harapan baru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan menanam sawit sebagai penopang BBM dan kebutuhan energi nasional. Namun bersamaan dengan pernyataan itu, gambar-gambar di lapangan justru bercerita lain. Alat berat meratakan hutan rawa, gelondongan kayu hanyut mengikuti arus dan jembatan runtuh ketika banjir mulai merambat masuk. Adegan ini terasa tidak asing. Polanya mengingatkan pada Sumatera, jauh sebelum wilayah itu tenggelam oleh krisis ekologisnya sendiri. PSN Merauke dipromosikan sebagai jawaban atas persoalan pangan, tetapi mengapa sinyal bencana justru hadir sejak langkah awal? Jangan buru-buru menarik kesimpulan karena ada ironi besar di balik proyek ini, ironi yang jarang disorot ke permukaan. Food Estate Merauke masuk dalam daftar proyek strategis nasional dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, proyek ini menjadi bagian dari lonjakan anggaran ketahanan pangan nasional. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp114,3 triliun, lalu meningkat menjadi Rp124,4 triliun pada 2025. Secara formal, negara menempatkan PSN ini sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan, peningkatan produksi beras dan gula, serta pengembangan bioetanol untuk mendukung transisi energi nasional. Di lapangan, program ini dijalankan melalui beberapa skema. Mulai bermunculan juga nama-nama korporasi besar. Salah satunya PT Global Papua Abadi, perusahaan yang mengantongi izin negara untuk mengelola lebih dari 30.000 hektar. Dan sejak 2024 dilaporkan sudah membuka ribuan hektar hutan. Di saat yang sama, ada proyek cetak sawah baru yang ditargetkan sampai 1 juta hektar. Program ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, tapi juga menggandeng John Land Group, perusahaan milik konglomerat Kalimantan Selatan, Haji Isam. Peran TNI pun bukan sekedar urusan tanda tangan di atas kertas. Di lapangan, mereka terlihat terlibat dari proses pembukaan lahan, pembangunan irigasi, sampai pengamanan area proyek. Di titik ini, kontroversi mulai memanas. Bagi masyarakat adat, kehadiran aparat bersenjata di wilayah ulayat bukan hal sepele. Yang muncul justru rasa tertekan dan takut. Namun bagi warga, itu terasa seperti intimidasi. Ketegangan makin tajam ketika Presiden Prabowo Subianto secara terbuka bicara soal perluasan sawit di Papua. Pada 31 Desember 2024, Prabowo menyatakan penanaman sawit tidak perlu ditakuti, meski sering dikaitkan dengan deforestasi. Ia bahkan menyebut sawit sebagai pohon yang tetap hijau. Lalu pada 16 Desember 2025, pernyataan itu ditegaskan lagi. Prabowo mendorong Papua ditanami sawit, tebu, dan singkong demi swasembada energi sekaligus menekan impor BBM. Garis kebijakan ini didukung penuh oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Papua punya peluang besar menjadi pemasok utama bahan baku etanol nasional. Pemerintah pun memasang target program mandatori E10 hingga E30 dengan bahan baku dari tebu, singkong, dan sawit. Masalahnya kondisi di lapangan seperti sudah memberi peringatan sejak awal. Data BPS per Juli 2024 mencatat sekitar 235.000 hektar lahan di Papua telah berubah menjadi kebun sawit dengan Papua Selatan sebagai wilayah terluas. Seiring itu, banjir mulai makin runtuh menghantam Merauke. Sungai-sungai dipenuhi kayu gelondongan dan infrastruktur warga ikut rusak. PSN Food Estate Merauke sebenarnya bukan cerita baru. Proyek serupa pernah dicoba pada era SBY lewat skema MIFEE dan berujung gagal. Setelah itu dilanjutkan pada masa Jokowi, dan kini di bawah pemerintahan Prabowo skalanya justru diperbesar. Dengan kombinasi kekuatan negara, keterlibatan militer, dan jejaring konglomerasi sawit, laju proyek terlihat makin kencang. Tetapi pertanyaan paling mendasar tetap menggantung. Pangan dan energi ini disiapkan untuk siapa? Dan Papua harus membayar harga seperti apa? Kritik. Di balik angka jutaan hektar dan jargon ketahanan pangan energi, banyak pihak menilai negara sedang mengulang pola yang dulu sudah terbukti bermasalah. Peringatan pun datang dari berbagai arah, keras dan terang-terangan. Suaranya muncul dari lintas spektrum. Basuki Cahayapurnama menolak perluasan sawit di Papua. Menurutnya, sawit semestinya diarahkan ke lahan terdegradasi, bukan menyasar hutan hujan yang masih utuh. Dari parlemen, PKB lewat Daniel Johan mengingatkan trauma Sumatera dan Aceh. Ketika hutan dialihfungsikan, yang datang belakangan adalah banjir bandang dan krisis ekologis. Sejumlah laporan investigasi media, termasuk Tempo, berkali-kali menggambarkan urutan yang nyaris sama. Hutan dibuka, das rusak, lalu bencana mengikuti.
Papua yang kerap disebut benteng ekologi terakhir dinilai terlalu berisiko untuk dijadikan tempat uji ulang eksperimen lama. Kalau kritik ekologis bicara soal ancaman lingkungan, respon masyarakat adat memperlihatkan konflik yang lebih dekat dan terasa di tubuh sehari-hari. Penolakan warga adat terhadap PSN Merauke bukan sekedar urusan surat, rapat, atau prosedur. Bagi mereka, ini menyangkut ruang hidup yang dirasakan sedang direnggut. Proyek ini juga disertai pembentukan dan pengerahan batalion TNI di sejumlah wilayah Papua dengan alasan mendukung ketahanan pangan. Namun di lapangan, kehadiran aparat bersenjata justru memunculkan rasa takut dan tidak aman. Alat berat masuk ke wilayah adat dengan pengawalan militer, sementara penanda larangan adat termasuk saksi dilaporkan diabaikan, bahkan dirusak. 4 komunitas adat, Malin, Makle, Kimaimah, dan Yai menyampaikan keberatan utama. FPIC tidak pernah mereka berikan. Tidak ada persetujuan yang bebas, tidak didahulukan, dan tidak diinformasikan secara layak. Sementara itu, ruang sama ini menjadi penopang hidup, justru berubah menjadi target pembukaan. Tanah, hutan, rawa, sampai kampung yang menyediakan pangan, menjaga identitas budaya, dan menyimpan ruang-ruang sakral kini diratakan untuk sawah, tebu, dan biotanol. Mereka menilai situasi ini menyentuh ranah hak paling dasar, hak hidup, hak atas pangan, hak atas lingkungan sehat, serta hak atas pembangunan yang adil. Walhi Papua dan Solidaritas Merauke melihatnya bukan sebagai program kesejahteraan, melainkan lebih menyerupai perluasan bisnis korporasi dengan bungkus agenda negara. Cerita warga menggambarkan konflik yang makin tajam. Yasinta Gebse mengatakan hutan adat dan tempat sakral leluhur dihancur hingga nyaris tak tersisa. Dari suku Yei, Vincent Quipalo menuturkan adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan memanasnya konflik horizontal antar warga sejak perusahaan masuk, termasuk desakan agar tanah dilepas dengan ganti rugi murah. Dampaknya ikut merembet, air tercemar, satwa menghilang, dan kebutuhan dasar yang dulu bisa diambil dari alam kini harus dibeli. Karena itu, bagi masyarakat adat, PSN Merauke bukan sekedar proyek pembangunan. Mereka memandangnya sebagai ancaman etnosida, hilangnya tanah, budaya, dan masa depan. Tuntutannya pun jelas, hentikan proyek, tarik militer dari urusan sipil, dan hormati hak adat Papua. Penolakan ini tidak muncul di ruang hampa. Di balik konflik sosial, ada bayang krisis ekologis dan iklim yang skalanya lebih luas. Di Papua, ancaman itu bukan lagi sekedar prediksi, ia sedang terjadi. Auriga mencatat, dalam 2 dekade terakhir, Papua kehilangan sekitar 663.000 hektar hutan alam, dan lajunya melonjak tajam setelah 2011. Sejak 1992, sekitar 1,5 juta hektar kawasan hutan telah dilepas untuk perkebunan, dan saat izin diberikan, lebih dari 80% diantaranya masih berupa hutan alam rapat, sebuah pola yang disebut sebagai deforestasi terencana. Dengan rencana pembukaan jutaan hektar untuk tebu, sawit, dan biotanol, PSN Merauke berpotensi mempercepat jalur menuju skenario terburuk itu. Dampaknya cepat terlihat pada sistem hidrologi. Hutan rawa, mangrove, dan tutupan alami Papua selama ini berfungsi menyerap air dan menahan limpasan. Saat vegetasi hilang, resiko banjir naik tajam. Banjir di Kerom yang menghanyutkan kayu gelondongan hingga meruntuhkan jembatan menjadi alarm dini bahwa kerusakan hulu bisa berubah menjadi krisis di hilir. Di luar banjir, krisis air bersih dan turunnya kualitas sungai ikut mengancam masyarakat adat yang sepenuhnya bergantung pada alam. Dari sisi iklim, konversi hutan skala besar juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif. Studi Celios memperkirakan potensi pelepasan hingga ratusan juta ton CO2 yang berlawanan dengan komitmen penurunan emisi Indonesia. Ironisnya, proyek ini kerap dibungkus sebagai energi hijau. Kehilangan hutan berarti hilangnya habitat satwa endemik Papua, mulai dari burung cendrawasih, kasuari, hingga mamalia hutan hujan yang hanya hidup di bentang alam ini. Ketika hutan diganti monokultur, keanekaragaman hayati runtuh. Papua, benteng terakhir hutan Indonesia, kini berada di persimpangan, pelindungan ekologi atau jalan pintas pembangunan yang bisa meninggalkan kerusakan permanen. Kerusakan ekologis ini bukan anomali, ini pengulangan pola lama pembangunan di Papua yang berkali-kali gagal dan meninggalkan luka mendalam. Sejarah Papua dipenuhi proyek besar yang menjanjikan kemajuan, tetapi berakhir dengan perampasan ruang hidup. Kontrak Freeport pada 1960-an ditandatangani tanpa persetujuan masyarakat Amungme, menandai awal kolonisasi ekonomi. Program transmigrasi Orde Baru meminggirkan orang Papua dari tanahnya sendiri. MIFEE era SBY dan food estate lanjutan di masa Jokowi kembali membuka hutan dan memicu konflik tanpa menyelesaikan persoalan pangan. Kini PSN Merauke beresiko mengulang siklus itu. Papua adalah benteng ekologi terakhir Indonesia. Jika Papua rusak, Indonesia kehilangan paru-paru terakhirnya.